Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama perlu kita pahami bahwa manusia itu bergerak dengan ilmunya. Ya, jadi kita yang telah memiliki ilmu harus menyadari bahwa manusia itu enggak sama. Kenapa? Karena ilmu mereka berbeda. Insya Allah kalau ilmu kita sama, pasti aktivitasnya sama. Misalkan kita tahu sholat yang utama itu di masjid. Makanya kita kan ngumpul kan semuanya di masjid. Tapi kan banyak yang nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena ilmunya nggak sama. Dia nggak menganggap penting ke masjid. Akhirnya kan nggak bisa ngumpul. Gitu. Kenapa kita bisa ngumpul arisan tetangga, RT, RW? Ya karena kita tahu. Nabi katakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Jadi iman mendorong seseorang untuk membangun tali silaturahim. Akhirnya kemudian ngumpul arisan, RT, RW. Kadang-kadang tetangga membuat kita marah dengan aktivitasnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bagi orang yang tidak punya ilmu, mungkin dia akan marah beneran, langsung di depan wajahnya saat itu juga. Tapi bagi orang yang berilmu, dia sadar, saya tinggal sama tetangga saya bukan sehari 2 hari. Seumur hidup di dunia ini tinggal sama tetangga saya. Apa jadinya kalau kemudian ada cerita pernah bertengkar dalam hidup? Gak enak. Dorongan iman lagi-lagi menahan diri supaya emosi menjadi stabil kan. Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, orang itu akan berbuat baik kepada tetangga. Nah, karena itu kemudian Bapak, yang penting perlu kita hadirkan adalah selalu menjaga diri agar selalu bergerak dengan ilmu. Adapun perubahan terjadi atau tidak, itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Ya, tidak perlu bersedih. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata perubahan tidak terlalu signifikan. Perubahan itu wilayah Allah, Pak. Wilayah kita adalah menghadirkan proses yang benar. Bersedihlah kalau kita kemudian jadi malas untuk berbuat baik di lingkungan. Gara-gara yang lain juga malas. Bersedihlah kalau kemudian kita nggak pernah mengajak manusia untuk berubah. Jadi yang dinilai oleh Allah itu kitanya berbuat atau tidak. Perubahannya milik Allah. Ya. Nah yang kedua adalah selain kita tetap terus bersemangat istiqomah mengajak kebaikan, juga tetap istiqomah menjaga diri agar tidak berbuat kemaksiatan. Ya, kadang-kadang ya kita sulit menjaga lisan kita. Ya kan? Terjadi perbincangan-perbincangan muter-muter akhirnya datang ke telinganya. Nah, itu satu. Atau yang kedua, mungkin lisan ini agak jahil. Ada tetangga kita udah 3 bulan nggak pernah datang arisan RT. Begitu datang arisan RT, kemudian kita bilangin, dengarin nih, ya ada angin apa nih datang arisan gitu. Usil, kita tuh usil. Ada tetangga nggak pernah sholat ke masjid. Sekali-kali dia semangat dapat hidayah, entah dengar ceramah siapa gitu di YouTube, dia datanglah ke masjid, ke musola antum. Pada usil menurut kita. Ah, si fulan jadi soleh nih sekarang nih. Ya, kesambet apa dia nih? Jadi jangan-jangan kita juga penyebab orang itu akhirnya kembali lagi ke asalnya. Karena itu Bapak, mari kita juga jaga lisan kita. Pura-pura nggak tahu aja kalau ada terjadi perubahan. Ya, Allah yang mengubah jiwa seseorang itu. Yang penting tetap berbuat kebaikan, penuh kesabaran, dan jaga lisan maupun tindak tanduk kita. Insya Allah, mudah-mudahan perubahan itu pelan-pelan akan berubah. Biiznillah.